Om Swastiastu. Halo anak-anak, kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Masih di dalam bab matriks, yaitu materi tentang operasi hitung pada matriks. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perkalian matriks, yaitu perkalian skalar matriks. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu tentang perkalian matriks dengan matriks. Jadi sekarang kita masih di dalam bab matriks, yaitu materi tentang perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks. Perkalian matriks dengan matriks itu mempunyai syarat. Jadi kalian harus tahu syaratnya terlebih dahulu. Nah, di sini syaratnya apabila diberikan matriks A yang berordo M kali N, kemudian dikalikan dengan matriks B yang ordonya itu adalah P kali Q. Nah, kedua matriks tersebut dapat dikalikan dengan syarat banyaknya baris banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi di sini syaratnya itu adalah N harus sama dengan P. Jadi kalian harus lihat dulu sebelum mengalihkan matriks tersebut, karena tidak semua matriks dapat dikalikan. Jadi kalian harus cek terlebih dahulu ordo dari masing-masing matriks tersebut yang akan dikalikan. Jadi sekali lagi syaratnya adalah matriks A atau banyaknya kolom pada matriks A. Jadi N-nya di sini adalah banyak kolom. Banyak kolom, kemudian P ini adalah banyaknya baris. Banyaknya baris pada matriks B. Jadi di sana syaratnya harus N sama dengan P. Nah, apabila kedua buah matriks ini dikalikan, misalnya dia akan menghasilkan matriks C. Jadi di sini hasil dari matriks C tersebut dia harus berordo, hasilnya adalah M kali Q. Nah, itu hasil dari perkalian matriks A dengan matriks B. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasinya. Nah, ilustrasi di sini misalkan diberikan matriks A dikalikan dengan matriks B, di mana elemen dari matriks A itu adalah A, B, C, D, kemudian dikalikan dengan matriks B yang elemennya itu adalah P, Q, R, S. Nah, sebelum dikalikan kita cek terlebih dahulu ordonya apakah sesuai dengan syarat dari perkalian matriks dengan matriks. Kita perhatikan matriks A dia berordo 2 kali 2. Kemudian matriks B juga dia berordo 2 kali 2. Kita cek. Matriks A dia ordonya adalah 2 kali 2. Kemudian matriks B ordonya juga 2 kali 2. Nah, di sini perhatikan N banyaknya kolom pada matriks A itu adalah 2, kemudian sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Jadi di sini sudah memenuhi syarat. Sekali lagi, banyaknya kolom pada matriks A yaitu 2, dia sama dengan banyaknya baris pada matriks B, itu juga 2. Jadi di sini dia memenuhi syarat, maka matriks A dan matriks B dapat dikalikan. Nah, setelah mengecek ordo dari kedua matriks tersebut, baru sekarang kita mengalihkan kedua buah matriks tersebut. Nah, jadi di sini perkalian dua buah matriks ini itu merupakan perkalian antara baris dengan kolom. Jadi sekarang perhatikan. Untuk yang pertama, perhatikan yang di sebelah kiri. Baris pertama. Kemudian untuk matriks yang sebelah kanan dikalikan dengan kolom pertama. Sehingga di sini dia akan menjadi hasilnya
dengan P, artinya A dikalikan dengan P, AP, A dikali P, ditambah dengan B kali R, B kali R. Nah, setelah baris pertama dia dan dikalikan dengan kolom pertama, sekarang giliran baris pertama dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B-nya. Baris pertama, kolom pertama hasilnya ini, kemudian baris pertama, kolom kedua. A dia temannya dengan Q, berarti A kali Q. A kali Q ditambah dengan B kali S. B kali S. Nah, sekarang kita cari elemen yang di sini dan yang di sini. Nah, setelah baris pertama dikalikan dengan kolom pertama dengan kolom kedua, sekarang giliran baris kedua dikalikan dengan kolom pertama. Baris kedua dengan kolom pertama berarti di sini menjadi C kali P ditambah dengan D kali R. Nah, setelah dikalikan dengan kolom pertama, kemudian baris kedua dikalikan dengan kolom kedua. Baris kedua dengan kolom kedua berarti C kali Q ditambah dengan D kali S. Nah, itu untuk syarat dan ilustrasinya. Jadi sekali lagi untuk perkalian matriks dengan matriks itu kalian harus cek dulu syaratnya. Sekali lagi Ibu tekankan tidak semua matriks dapat dikalikan. Jadi cek dulu ordo dari masing-masing matriks tersebut. Nah, syaratnya adalah banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris dari matriks B. Nah, tergantung nanti dari setiap soalnya, bisa matriks P dengan Q, bisa matriks R dengan S. Jadi tergantung dari soal yang diberikan. Oke, untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini diberikan matriks A yang berordo 2 kali 3, kemudian matriks B yang berordo 3 kali 2, dan matriks C yang berordo 2 kali 2. Nah, sekarang yang pertama, tentukan matriks perkalian A kali B, matriks A kali matriks B. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu untuk matriks A, yaitu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dengan matriks B negatif 1, 3, 4, negatif 2, 0, 1. Nah, sekarang kita cek terlebih dahulu, kita tentukan syaratnya itu ordo dari matriks-matriks tersebut. Kita cek dulu untuk matriks A, dia berordo 2 kali 3. 2 kali 3, kemudian matriks B dia berordo 3 kali 2. 3 kali 2. Nah, syaratnya tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan bahwa banyaknya kolom pada matriks A itu harus sama dengan banyaknya baris pada matriks B. Sekarang kita perhatikan banyaknya kolom pada matriks A ada 3. Kemudian banyaknya baris pada matriks B itu ada 3. Karena N sudah sama dengan P, di sini 3 sama dengan 3 berarti dia memenuhi syarat, maka matriks A dan matriks B dapat dikalikan. Nah, sekarang kita kalikan. Nah, kita kalikan baris dikali dengan kolom. Baris pertama dikalikan dengan kolom pertama. Hasilnya dia akan menjadi 1 dikali dengan negatif 1. 1 dia temannya dengan negatif 1. 1 kali negatif 1. Kemudian 2 itu temannya dengan 4. Berarti di sini ditambah 2 kali 4. Kemudian di sini 3 temannya itu dengan 0. Berarti ditambah 3 kali 0.
Itu untuk elemen yang pertama. Kemudian elemen yang sebelah sini kita kalikan baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama dengan kolom kedua, 1 kali 3, 1 kali 3 ditambah, ingat diberikan jarak di sini, tambah 2 kali negatif 2 kali negatif 2 ditambah 3 kali 1, 3 kali 1. Nah, sekarang karena semua kolom sudah dikalikan, baik kolom pertama maupun kolom kedua, sekarang kita beranjak ke baris kedua. Baris kedua kembali lagi dikalikan dengan kolom pertama. Baris kedua kolom pertama, 4 kali negatif 1 ditambah dengan 5 kali 4 ditambah dengan 6 kali 0. Kemudian baris kedua dengan kolom kedua. Baris kedua dengan kolom kedua dia akan menjadi 4 dikali 3 ditambah 5 kali negatif 2 ditambah 6 kali 1. Nah, sekarang kita cari hasilnya. 1 kali negatif 1 dia hasilnya adalah negatif 1 ditambah 2 kali 4 hasilnya 8 ditambah 3 kali 0 dia hasilnya 0. Kemudian yang ini 1 kali 3 hasilnya dia adalah 3 ditambah 2 kali negatif 2 hasilnya negatif 4 ditambah 3 kali 1 3. Kemudian yang ini 4 kali negatif 1 hasilnya negatif 4 ditambah 5 kali 4 hasilnya 20 ditambah 6 kali 0 0. Dan untuk yang ini 4 kali 3 hasilnya 12 ditambah 5 kali negatif 2 hasilnya negatif 10 ditambah 6 kali 1 hasilnya adalah 6. Nah, sekarang buat di sini min 1 ditambah 8 hasilnya 7, 7 tambah 0 7. Kemudian yang ini 3 ditambah negatif 4 punya uang 3, hutang 4, berarti kan masih lagi 1 hutangnya, karena hutang berarti dia negatif 1 ditambah 3 itu hasilnya adalah 2. Nah, ini negatif 4 tambah 20 itu hasilnya adalah 16 ditambah 0 ya tetap 16. Kemudian yang ini 12 ditambah negatif 10 itu hasilnya adalah 2. 2 ditambah 6 itu hasilnya adalah 8. Nah, itu ya, sehingga di sini akan menjadi, nah, dia akan menjadi hasil dari perkalian matriks A dikali matriks B itu dia hasilnya adalah 7, 2, 16, 8. Nah, sesuai tadi yang sudah Ibu jelaskan bahwa setelah dikalikan dia syaratnya akan menjadi syaratnya akan menjadi M kali Q. Maka di sini matriks C M-nya itu dia adalah 2, ordernya 2 kali, di sini Q-nya adalah 2. Nah, setelah dikalikan nanti hasilnya dia akan berordo 2 kali 2. Nah, di sini dia hasilnya setelah matriks A dikalikan matriks B dia ordonya adalah 2 kali 2. Nah, itu untuk perkalian matriks A dikali dengan matriks B. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, untuk yang kedua tentukan hasil dari perkalian matriks B dikali dengan matriks A. Sekarang kita buat dulu. Matriks B-nya itu adalah negatif 1, 3, 4, negatif 2, 0, 1 dikali dengan matriks A
1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kita cek dulu syaratnya apakah memenuhi atau tidak. Nah, pada matriks B, dia ordonya adalah 3 kali 2. Kemudian matriks A, dia ordonya 2 kali 3. Nah, perhatikan di sini. Banyaknya kolom pada matriks B dia sama dengan banyaknya baris pada matriks A. Nah, karena syaratnya sudah memenuhi, jadi nanti di sini setelah dikalikan, misalnya hasilnya itu adalah matriks C, dia akan berordo 3 kali 3. Nah, sekarang kita cek karena sudah memenuhi syarat, berarti kita bisa mengalikan matriks B dikalikan dengan matriks A. Oke, matriks B dibuat di sini. Pertama, ingat perkalian baris dengan kolom. Baris pertama dengan kolom pertama. Itu dia akan menjadi negatif 1 kali dengan 1 ditambah 3 kali dengan 4. Nah, setelah itu baris pertama dengan kolom kedua. Baris pertama dengan kolom kedua berarti negatif 1 kali 2 ditambah dengan 3 kali 5. Nah, ternyata di sini masih ada kolom. Jadi kita lanjutkan lagi dengan perkalian baris pertama dikalikan dengan kolom ketiga. Kita buat di sebelah sini minus 1 kali 3 ditambah 1 kali 3 ditambah 3 kali 6. Nah, karena kolomnya di sini sudah habis pada perkalian baris pertama, jadi kita berikan tanda kurung tutup, kurung tutup. Nah, sekarang kita lanjut ke baris yang kedua. Baris kedua dikalikan, kita balik lagi ke kolom pertama. Jadi di sini akan menjadi 4 kali 1 ditambah 4 kali 1 ditambah negatif 2 kali 4. 2 kali 4. Setelah itu baris kedua dengan kolom kedua. Baris kedua dengan kolom kedua berarti 4 kali 2 ditambah negatif 2 kali 5. Kita lanjut baris kedua dengan kolom ketiga. Baris kedua dengan kolom ketiga berarti 4 kali 3 ditambah negatif 2 kali 6. Tuh. Nah, sekarang lanjut yang terakhir, baris ketiga. Baris ketiga balik lagi dikalikan dengan kolom pertama, berarti 0 kali 1 ditambah 1 kali 4. Kemudian baris ketiga dengan kolom kedua, 0 kali 2 ditambah 1 kali 5. 0 kali 2 tambah 1 kali 5. Setelah itu baris ketiga dengan kolom ketiga, 0 kali 3 ditambah 1 kali 6. Nah, sekarang kita operasikan, cari hasilnya. Sama dengan negatif 1 kali 1, negatif 1 ditambah 3 kali 4, hasilnya adalah 12. Yang ini negatif 1 kali 2, hasilnya itu adalah negatif 2 ditambah 3 kali 5, 15. Kemudian yang ini negatif 1 kali 3, hasilnya adalah negatif 3 ditambah 3 kali 6, hasilnya adalah 18. Lanjut ke baris yang kedua, 4 kali 1, 4 ditambah
negatif 2 kali 4 itu hasilnya adalah negatif 8. 4 kali 2 itu hasilnya 8, ditambah negatif 2 kali 5 hasilnya adalah negatif 10. 4 kali 3 itu hasilnya 12, ditambah negatif 2 kali 6 itu hasilnya adalah negatif 12. Lanjut ke baris yang ketiga sekarang. 0 kali 1 hasilnya itu adalah 0, ditambah 1 kali 4 hasilnya 4. 0 kali 2, 2, ditambah 1 kali 5 itu hasilnya adalah, 0 kali 2 itu hasilnya adalah 0, ditambah 1 kali 5 hasilnya adalah 5. 0 kali 3, 0, 3, ditambah 1 kali 6 itu dia hasilnya adalah 6. Oke, kita cari hasilnya. Sama dengan negatif 1 tambah 12. Utang 1, uang 12. Dibayar utangnya berarti uangnya masih 11. Negatif 2 tambah 15 hasilnya adalah 13. Negatif 3 ditambah 18 hasilnya adalah 15. 4 ditambah negatif 8, uang 4, kemudian utang negatif 8, karena dibayarkan berarti masih sisa hutang lagi 4, karena hutang yaitu menjadi negatif 4. 8 ditambah negatif 10 hasilnya adalah negatif 2. 12 ditambah negatif 12, uang 12, utang 12, berarti sudah habis. 0 tambah 4 itu hasilnya 4. 0 tambah 5 hasilnya 5. 0 tambah 6 hasilnya 6. Nah, ini adalah hasil dari perkalian matriks B kali dengan matriks A yang menghasilkan ordo 3 kali 3. Kita cek baris 3, kolom juga 3. Nah, tadi matriks A dikalikan matriks B itu hasilnya dia berordo 2 kali 2. Sedangkan setelah dibalik matriks B dikali matriks A dia menghasilkan ordo 3 kali 3. Nah, hasilnya itu tidak sama, tidak seperti perkalian bilangan biasa. 2 kali 3 itu sama dengan 3 kali 2. Sedangkan di sini tidak berlaku pada matriks, dia tidak berlaku sifat komutatif. Berarti di sini matriks A kali matriks B itu tidak sama dengan matriks B kali matriks A. Nah, itu untuk contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Tentukan matriks matriks A kali matriks C. Nah, sekarang kita buat terlebih dahulu elemen-elemen dari kedua matriks tersebut. Matriks A elemennya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali dengan matriks C negatif 1, 2, 1, negatif 3. Kita cek dulu apakah kedua matriks tersebut memenuhi syarat atau tidak. Kita cek dulu ordonya. Untuk matriks A, dia berordo 2 kali 3. Kemudian untuk matriks matriks C dia berordo 2 kali 2. Nah, perhatikan banyaknya kolom pada matriks A dia tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks C, sehingga kedua matriks tersebut ini tidak memenuhi syarat untuk perkalian matriks dengan matriks. Karena sekali lagi banyaknya kolom pada matriks A dia tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks C, maka kedua matriks ini tidak dapat dikalikan. Jadi nanti apabila kalian menemui soal seperti ini, jadi kalian utarakan bahwa karena tidak memenuhi syarat, yaitu syaratnya adalah banyaknya kolom pada matriks A tidak sama dengan banyaknya baris pada matriks C, sehingga matriks A tidak bisa dikalikan dengan matriks C. Jadi di sini tidak dapat dikalikan. Jadi nanti kalian berikan keterangan
tidak dapat dikalikan. Nah, itu untuk contoh perkalian matriks dengan matriks. Nah, apabila masih ada yang belum bisa dipahami, kita bisa diskusikan lebih lanjut. Akhir kata Ibu tutup dengan Paramo Santi, Om Santi, 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 Om.